awalnya pembalap apa langsung mekanik apa gimana sih Pak? Nah, ini ya cerita histori ini. Histori ini. Awalnya sih cuma mas, mungkin dari SD ya saya. Dari SD itu seneng utak-atik motor. Udah pegang motor saya SD mas. Belajar bengkel akhirnya sama bengkel, mulai utak-atik, terus mulai seneng balap liar. Balap liar ketemu Mas Mameh. Itu dulu ada Mas Mameh Tekno ya. Itu saya ikut balap Mas Mameh, mulai ikut resmi lah. Mulai ikut resmi, terus habis Mas Mameh itu ikut Mas Yusron. Mas Yusron itu lama sama itu Mas Yusron. Tahun 2 tahun mas. 2 tahun itu sebenarnya latar belakang Mas Nugroho dulunya itu awalnya pembalap apa langsung mekanik apa gimana sih Pak? Nah, ini ya cerita histori ini. Histori ini. Awalnya sih cuma mas, mungkin dari SD ya saya. Dari SD itu seneng utak-atik motor. Udah pegang motor saya SD mas. Belajar bengkel akhirnya sama bengkel, mulai utak-atik, terus mulai seneng balap liar. Balap liar ketemu Mas Mameh. Itu dulu ada Mas Mameh Tekno ya. Itu saya ikut balap Mas Mameh, mulai ikut resmi lah. Mulai ikut resmi, terus habis Mas Mameh itu ikut Mas Yusron. Mas Yusron itu lama sama ikut Mas Yusron. Setahun 2 tahun lah. 2 tahun tuh saya apa ya, pengen belajar bikin motor sendiri. Sempet balap sih mas. Balap tuh cuma setahun 2 tahun lah saya balap. Tapi di drag bag joki berarti. Terus pengen bikin motor sendiri. Belajar akhirnya yo seneng. Terus jadi mekanik. Terus ya itu tim order itu banyak. Aslinya masih banyak mas, cuma nggak saya expose. Memang lebih ke agak diem dulu lah. Nah, terus mulai dengan usaha ini. Kalau untuk balap dulu nih Pak sama sekarang ini kan kalau kita lihat batangan motornya kan udah beda nih Pak. Dulu kan identik pendek, rangka potong dan lain-lain. Sekarang kan ada rangka aluminium, titanium, dan mungkin untuk stylenya lebih modis yang sekarang. Nah, ini kita ngomong segmennya ke dua tak aja Pak. Nah, dua tak kan ada kelas baru 402 meter tuh. Pak Potter ngikutin gak sih Pak sepak terjang kelas itu? Aslinya ngikutin mas. Awal 402 itu saya ngikutin sih. Oh iya. Saya ngikutin berapa seri ya? 5 seri saya ngikutin. Oh berarti Pak Potter bikin motor? Itu saya bikin dulu kan ramenya 500 gopek meter. Iya betul. Nah, itu saya bikin. Juara 1 pernah. Terus istilahnya masuk 5 besar dapat terus lah. Cuma terus regulasinya kan ganti 402. Iya. Nah, itu mulai 402 itu finansialnya bosnya udah mulai nggak sehat. Daripada saya lanjutin, saya yang pusing. Udahlah kita istirahat dulu aja. Daripada nanti jalannya pincang. Iya betul. Tapi kalau untuk mungkin kalau drag bag dulu kan identiknya 201 meter tuh Pak. Perpindahan ke ya boleh kita kata long track 402 meter itu kalau untuk setup mungkin komposisi mesin atau mungkin final gear dan lain-lain itu beda banget nggak sih dalemannya itu? Kalau Ninja mungkin saya beda ya, beda. Terutama di FFA itu ada yang bisa 402 main 201 bisa. Terus ada yang bikin mesin yang khusus 201 juga ada, yang khusus 402 juga ada. Itu tinggal gimana ngeraceknya aja mas. Ada yang 402 main 201 juara itu juga ada. Oke. Tinggal setupnya gimana. Tapi kalau untuk progres mungkin
privater gitu, Pak Putar 2025 ada nggak sih? Maksudnya kayak aku bikin motor nanti tak mainin kayak DC atau ide atau Black gitu, gabut-gabut gitu. Nambah nih kangen balapan. Aslinya pengen mas, cuma kan kita nggak tahu regulasi 2025 itu seperti apa. Kalau kondisi balap 2024 kan begitulah. Itu kan apa mahal lah. Mulai dari look motor aja sekarang udah nggak murah, udah nggak kayak zaman saya dulu. Zaman saya dulu kan yang penting motor hidup, mesin oke, mau bodinya kayak apa yang penting juara. Cuma kan sekarang ya eranya udah, zamannya udah berubah lah. Kalau kita nggak ngikutin ya saru. Kalau masih dengan style yang lama itu kan kesannya apa ya? Takut siji. Dua ya kecil hati lah. Oke. Kalau dulu nih Pak, zamannya Pak Potter mungkin masih gabung mungkin sama Om Yusron, atau pas Pak Potter udah bikin motor sendiri, itu dulu udah ada angin Thailand nggak sih? Mungkin kayak Pak, Bandul dan lain-lain. Belum ada ya? Belum. Ya itu paling kan 1-2 orang mas. 1-2 orang itu ada yang udah berhubungan sama Thailand tuh ada. Dan cuma kan dulu masih rame-rame orang Jateng ya mas. Jateng, Jatim, Jabar tuh masih rame. Kalau Jatim yo siapa ya itu masih rame-ramenya Mas Rovino, Mas Luis. Kalau sini Jateng tuh Nawan Rolet, terus Mas Petro. Kalau Jakarta dulu ya ada Cibev, terus Saiman, Andre Jazz, itu orang-orang lama semua. Nah, kan sekarang kalau zaman-zamannya orang itu kan udah nggak mas, udah ganti lah sekarang. Kalau Pak Potter kan nggak kemarin sore mainan Ninja, dan ya terbukti ngalami main langsung. Untuk balap sekarang khususnya untuk Ninja kan banyak tuh Pak, kayak produk Thailand, bahkan sampai joki dibawa ke sini. Pak Potter menanggapinya gimana sih Pak, terutama untuk SDM mekanik, dalam artian ini kalau ada barang Thailand gimana tanggapan sparring mekanik melihat fenomena itu gimana? Kalau saya cenderung apa ya mas, fleksibel aja lah. Kita itu nontonnya dari sudut yang mana dulu. Kalau kita sudutnya yang pengen orang maju, kita bisa ngaca sama orang Thailand. Kalau orang maju loh mas, misalnya kita ngomong masalah teknologi, bahan bakar, terus kadang kalau Thailand kan punya sirkuit permanen, itu nyeting 24 jam kan nggak masalah. Kalau di sini mungkin kendala ya mas, sirkuit. Kadang kalau anak-anak tuh nyeting di ring road, itu udah masalah aslinya. Itu udah mengurangi konsentrasi untuk mencari yang terbaik, itu susah. Yang jelas mungkin kalau di sini ada sirkuit permanen, bisalah orang Indonesia. Sekarang ya istilahnya orang-orang sini itu nggak tinggal diam. Semakin dikejar semakin berlari. Semakin mereka berlari semakin kita kejar. Tapi kalau untuk SDM nih Pak, kan ya mungkin kalau kayak segi part nih kita mungkin kalah alat dari mereka, dan kalah sirkuit juga. Mungkin kayak barang CNC mungkin dan lain-lain, bilet juga. Atau kita mampu nggak sih Pak? Aslinya mampu mas. Aslinya mampu. Itu yang kerja kan alatnya. Nah, kalau CNC kan kerja alatnya. Iya betul. Kita kan sebagai apanya yang menjalankan lah istilahnya. Iya. Ini mungkin kalau CNC sama. Kalau SDM-nya manusia, ini nggak kalah mas. Itu di Solo juga bilet banyak. Iya betul. Nah, udah mulai produksi lah. Istilahnya kan kalau dilihat dari situ kan kita nggak kalah. Oke. Yang jelas saya cuma kita alat. Yang alat kita kalah. Kita datangkan alat, kita punya alat, kita bisa bikin. Itu kan bikinnya nggak manual. Iya betul. Yang jelas kan kalau alatnya mendukung ya semua mendukung. Jadi kerja itu memang harus ada alat. Oke siap. Ini kalau untuk drag bag aku juga pengen nanya nih Pak, aku juga kepo. Kemarin aku juga nanya ke beberapa teman-teman kayak ya Mas Pan dan lain-lain. Kalau kesah seorang Potter PA di musim balap 2024
pribadi dan umum apa sih? Kalau kalau ke saya itu apa ya mas? Saya lebih ke mengalir aja ya mas. Oh mengalir. Mengalir. Kalau 2004 saya lebih ke mengalir. Oke. Adanya ini ya ini, harus begini ya harus begini. Jadi nggak terlalu menggebu-gebu lah. Kita juga tahu, kita juga bisa ngukur kekuatan lah. Oh, kita balap harus punya apa namanya waktu terus dengan keuangan yang sehat. Iya. Nah itu. Yang jadi masalah kan kadang itu. Kalau asal pengen balap tuh masih asli mas, cuma kan bisa ngukur lah. Saya mampu apa enggak. Oke. Kalau harapan nih Pak untuk drag back dulu nih, harapan Mas Potter drag back 2025. Kalau harapan saya ya EO-nya ya apa regulasinya jadiin satu aja. Oh satu suara gitu regulasinya. Jadi kita mekanik itu nggak bingung, bingung harus ganti spek ini, ganti ini, harus dengan ini, harus dengan ini kan. Jadi risetnya kadang terhenti. Oh ini itu regulasinya seperti ini, ya begini. Nah, kalau itu jadiin satu, hadiah yang nambah aja. Oke. Hadiahnya juga harusnya dengan mungkin biaya balap yang lambat laun makin tinggi gitu ya Pak, juga hadiahnya harus tambah oke gitu ya. Kita ke segmen terakhir nih Pak. Road race. Nah ini yang paling hangat nih. Nama knalpot Pajaman mulai dikata pertengahan 2023 2024 aku berani bilang dominasi khususnya untuk segmentasi 5TP. Pak Potter menanggapi hal ini gimana? Ya, saya biasa aja.